Shalom, shalom jemaat Tuhan, jemaat yang setia selalu mengikuti MRS Bertanya. 3 minggu yang berturut-turut kita bersama dengan Kapten Yakobus Andrew. Dan saya yakin 3 episode yang lalu menginspirasi, memperlengkapi semua jemaat Tuhan. Kita melihat dunia aviasi, pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian daripada Kapten. Nah, untuk episode yang keempat ini adalah sejarah, inilah rekor, karena biasanya hanya sampai 3 episode, tapi bersama dengan Kapten Yakobus kita sampai pada 4 episode, karena memang ini bukan dunia yang kita kenal sehari-hari. Juga demikian saya, jadi saya banyak bertanya kepada sahabat saya ini. Nah, yang lalu kita sampai pada sebuah titik, kita membahas apa yang terjadi dengan Kapten, apa yang terjadi dengan kru pada saat pandemi ini. Nah, untuk episode yang terakhir ini, saya akan membahas dari sisi pesawatnya, dari sisi airlines-nya. Amankah kita terbang? Bisakah kita terbang seperti demikian? Nah, jadi gimana, Cap? Dengan kondisi yang lalu sudah diinformasikan, penumpang tinggal 30%, penerbangan pun demikian, dan saya juga tahu beberapa airlines dunia sudah pilot, sudah bangkrut, sudah layoff sedemikian rupa. Ya, jadi pandemi COVID-19 ini SARS-2 COVID-19 ini memang mendunia. Memang, dan memukul telak. Iya, memukul telak, dan ini bukan produknya Indonesia. Artinya kata ini dari luar sebenarnya. Ya. Tapi kita ikut kena imbasnya. Ya. Dan tentunya di sini sampai hari ini juga masih belum diketemukan antidotnya ya, vaksinnya. Sehingga mau nggak mau yang bisa kita lakukan adalah tinggal pencegahan saja. Ya. Dan bentuk pencegahannya itu tentunya beraneka ragam. Ya. Dan disinilah saya perhatikan di dalam baik dalam perusahaan maupun penumpang, kita diarahkan untuk kepada satu pencegahan yang benar, yaitu kita mempertahankan social distance. Ya, oke. Dan atas dasar social distance inilah maka dia akan melerai kerapatan daripada penerbangan itu sendiri. Ya. Dan juga di segala sisi, di segala tempat juga terjadi pengurangan tenaga kerja. Bukan pengurangan, belum tentu pengurangan PHK, tapi maksudnya jam kerjanya mereka dikurangin. Oke. Sehingga melewati jam 7 malam biasanya untuk wilayah Indonesia sebagian besar itu sudah ditutup bandaranya. Oke, jadi tidak menerima lagi pendaratan, apalagi penerbangan. Tidak melakukan take off landing di situ. Sehingga akhirnya itu membuat tambah sedikit lagi jadwal penerbangan yang akan terjadi di hari itu. Ini yang kondisi yang sedang kita alami sekarang. Nah, bagaimana dengan tingkat keselamatannya? Ternyata trik. Sorry, saya potong dulu di sini. Dulu sebelum pandemi, Kapten, secara umum saja, berapa jam dalam sebulan terbang, dan setelah pandemi berapa jam terbang? Dulu sebelum pandemi saya terbang rata-rata di 80 jam. 80 jam sebulan. That's a lot. Cukup banyak, ya. Optimal tepatnya. Kalau hari ini saya terbang paling 35 sampai dengan 45 jam sebulan. Enggak, maksudnya dalam pikiran Jakarta, Papua aja berapa? Oh, Jakarta Papua, kalau yang terjauh Jayapura, itu saya terbang direct itu sekitar 5,5 jam. Ya, pulang pergi 10. Ya, pulang pergi 10. Nggak, tapi kan nggak mungkin pulang pergi, Pak. Iya, tahu. Tetapi kan hitungannya kan pulang 11, pergi 11. Oke. Terus jadi seperti itu. Oh, go ahead. Tadi belum selesai. Ya, jadi tindakan atau trik-trik positif trik yang diberikan oleh aviasi Indonesia itu ternyata berdampak positif, karena nggak terlalu banyak orang yang kedapatan artinya terpapar COVID
di landasan-landasan ya memang ada beberapa berita, ada beberapa daerah yang terkena, tapi di airport itu sangat jarang sekali terjadi. Jadi kita sebenarnya daerahnya daerah secure itu airport itu. Cukup aman untuk kita. Jauh lebih secure daripada mall. Mungkin. Barangkali seperti itu. Gitu. Nah, jadi itu yang saya perhatikan. Barangkali ini yang bisa menjawab pertanyaan tadi, Pak. Kondisinya hari ini seperti ini. Memang kita jarang terjadi durasi penerbangan yang sangat jarang. Gitu. Tadinya Bali misalnya gitu bisa sampai 17 flight sehari gitu katakan. Sekarang paling Bali tinggal 5 flight dan penerbangan-penerbangan yang lainnya. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Itu dari sisi penerbangan. Nah, sekarang dari sisi protokol kesehatan, kalau secara umum di airport kita tahulah itu sinonim dengan mall, sinonim dengan ya tempat-tempat umum lainnya. Tetapi dengan protokol kesehatan di penerbangan atau di pesawatnya sendiri seperti apa? Dengan teknologi pesawat yang ada. Baik, kalau misalnya internal kita lagi dalam airlines, kita diwajibkan untuk mendesain protokol kesehatan sedemikian rupa dan dipantau sangat-sangat ketat supaya terjadi supaya penyebaran daripada wabah ini tidak terjadi di pesawat. Jadi ada istilah fumigasi, jadi pesawat itu disemprot. Disemprot dengan gas, lalu disemprot juga dengan disemprotnya bukan sama disinfektan, sama gas. Pakai gas, fumigasi. Jadi fumigasi semprot pakai gas, terus abis itu disemprot lagi dengan disinfektan. Abis itu dilakukan clean up yang sangat ketat. Sehingga kita betul-betul diharapkan bahwa kita bisa dengan begitu bahwa itu virus tidak berkembang di wilayah itu. Dan termasuk tentu saja screening terhadap personilnya sendiri-sendiri juga. Jelas. Itu ada divisinya sendiri-sendiri yang ngatur sehingga kelihatan aneh sedikit, udah langsung diliburkan orang tersebut. Oke. Dan setahu saya kalau tidak salah Menko yang bicara bahwa pesawat itu sendiri punya sistem yang sedemikian rupa sebetulnya sudah standar seperti air purifier. Ya, betul sekali. Kalau itu ada dalam satu sistem pesawat yang namanya ACM. Kurang lebih AC gitu ya. Kalau di mobil itu AC, dia ACM gitu. Di ACM ini sangat-sangat rigid. Jadi dia bahkan asap rokok aja kalau ditiup di situ dia langsung hilang baunya. Sehingga serigid itu kisi-kisi yang ada di ACM itu. Kadang-kadang kita kan bawa ayam atau itu kan ayam kan mengeluarkan aroma yang cukup menyengat ke hidung. Itu nggak pernah kecium sama penumpang dan sama kita. Karena sudah di-purify sama ACM ini. Jadi sistem pesawat saya rasa nggak ada masalah dari awal, memang sudah seperti itu. Tetapi kalau dari sisi penumpang sekarang seberapa rumit? Karena saya sudah membatalkan 2 jadwal khotbah di luar kota nih. Ya karena tiba-tiba ada PSBB yang lebih ketat, baik di kota kita juga ada di kota tujuan yang akhirnya saya batalkan. Tetapi saya sebagai penumpang umum gitu sampai di airport tuh harus ngapain dan diapain? Karena kalau dulu yang pertama-tama kan harus ada KSIMK, surat izin keluar masuk. Iya betul. Nah kalau sekarang seperti apa? Kalau sekarang itu dilepaskan kepada kebijakan setiap daerah-daerah tersendiri. Karena trennya itu tiap daerah tuh beda-beda Pak penyebarannya. Ngerti. Kalau sekiranya satu daerah itu dinyatakan kayak pernah kemarin daerah Makassar seperti itu. Tiba-tiba Makassar angka yang terjangkit COVID itu tinggi. Mau nggak mau ini dilakukan kebijakan tersendiri sama Pemda itu. Yang surat SK dan segala macamnya itu akan timbul kembali Pak. Bisa timbul kembali. Terus mungkin minta swab test dan segala macam. Termasuk daerah tujuan. Biasanya begitu. Daerah tujuan juga mau mengeluarkan kebijakan sendiri-sendiri. Tapi belakangan ini saya sudah melihat bahwa itu semakin berkurang.
itu semakin berkurang. Tetapi kalau menurut saya soal pandemi ini, satu, yang kedua dengan peningkatan setiap harinya yang positif, walaupun tingkat kesembuhan prosentasenya semakin lama semakin tinggi, tetapi yang jadi masalah adalah kalau yang positif dalam satu harinya tetap besar, perbandingannya yaitu dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Betul, betul. Ya, kalau kesembuhannya sekarang pada saat rekaman ini diadakan sudah 38,5%. Jadi sudah sangat tinggi dibandingkan dengan kematian. Nah, memang review daripada COVID ini kita nggak bisa bilang hari ini kita rekaman dan seperti Cap berkurang, karena bagaimanapun juga setiap harinya nih kita terus rekor terus. Setuju, betul. Tergantung ya kembali tadi kebijakan daripada masing-masing daerah. Nah, kalau Cap selama pandemi ini pernah international flight? Saya beberapa kali melakukan international flight. Seperti apa sekarang di sananya secara aviasi? Di sana saya tidak diperkenankan turun dari pesawat. Oke. Jadi saya hanya dalam pesawat aja. Oke. Terus nanti tim supporting yang akan backup saya mengenai itu. Terus habis itu penumpang masuk, ketutup, kita berangkat lagi. Sehingga saya tidak saya melihatnya sih tidak adanya tidak adanya komunikasi yang intens antara saya dengan orang-orang di airport sana. Ya. Karena mungkin protokolnya memang sudah sedemikian baku. Iya, betul. Ya udah TST lah gitu kan. Iya. Dan ada beberapa teman-teman yang harus nginep kalau terpaksa atau tempat lain, itu langsung diisolit di hotelnya, nggak boleh keluar dari kamar bahkan. Itu di-assist sedemikian rupa sehingga mereka nggak boleh keluar dari kamar, itu kalau dalam kondisi yang insidental aja. Jadi kita benar-benar di cover seperti itu, Pak, kondisi di luarnya. Terus kalau untuk pengamanan dalam pesawat sendiri, kita sudah diberlakukan prosedur bahwa ada satu area di pesawat yang misalnya sekiranya ada orang terjangkit atau terkena itu, karena itu menjadi tanggung jawabnya kita sekarang, maka kita isolasi dia di tempat itu. Ada disediakan tempat itu di pesawat. Dalam pesawat. Jadi ada emergency isolasi. Iya, area, ada emergency area. Itu nggak boleh diisi penumpang sama sekali kecuali kalau ada gejala yang terjangkit itu. Sampai segitunya. Kalau dari dunia bisnis sendiri, menurut saya Indonesia ketolong karena kita negara kepulauan. Betul. Bahkan sebelum pandemi ada seorang petinggi daripada Indonesia itu udah kebanyakan international airport katanya. Karena mana di Jawa ada sekian banyak international airport, apalagi Bali, apalagi Sumatera, mungkin juga NTT karena ada Labuan Bajo, di sana ada Raja Ampat. Jadi secara bisnis mungkin masih ketolong karena rute yang masih ada begitu ya. Berbeda dengan satu negara misalnya kecil kayak Singapura gitu misalnya, atau Thailand gitu, mau kemana? Ya, betul. Mau kemana dalam negerinya, mau kemana gitu? Ya. Jadi gini Pak, kalau Indonesia, saya bilang tadi 30%, itu bicara penumpang. Kalau bicara soal muatan barang, gak ada masalah. Wow. Gak ada masalah. Muatan barang sama sekali nggak ada masalah. Negeri kita ini dari zaman Raja Salomo memang sudah terkenal dalam hal dagang, trading. Betul. Sehingga cuman kalau bicara manusia traveling human, nah ini dia yang kita ngomongin. Tapi kalau kita bicara traveling goods atau barang, nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah at all, sama sekali. Oke, jadi recovery-nya cost yang ada bisa ditutupi oleh goods. Ya, atau namanya cargo flight istilahnya. Cargo flight ini betul. Ya. Jadi kadang-kadang saya kalau nggak terbang, saya terbang kadang-kadang bawa penumpang, kadang-kadang kita terbang bawa kargo. Oke, penumpangnya sedikit itu, tapi iya, karena kan orang Jepang mesti makan ikan, Pak. Katakanlah begitu, ikannya kan dari Manado, kan kurang lebih begitu. Oh, tunanya dari Manado. Wah, itu kan nggak perlu COVID. Kalau ikan nggak kena COVID juga nggak apa-apa dia. Sehingga itu di travel gitu, Pak.
Oh, jadi bisnis masih running. Bisnis running. Cuman people travelernya yang problem. Iya, human kargonya. yang sangat berkurang. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Oke. Jadi memang settingnya memang harus dirubah. Mungkin dengan new normal gini kita mulai disadarkan gitu loh bahwa. Iya, betul. Bahwa nggak cuman perjalanan antar manusianya tapi juga barang-barangnya yang ternyata itu juga penting, Pak, gitu. Oke. Sehingga beberapa teman-teman yang atau beberapa perusahaan yang bergerak di bidang kargo, mereka justru mengalami kenaikan. Oke. Kan begitu. Teman-teman atau beberapa perusahaan yang bergerak di bidang people traveler itu yang berat, yang down. Gitu. Jadi secepat mungkin bisa merubah itu dalam kondisi new normal ini ya oleh kemurahan Tuhan saya rasa kita akan sambil menunggu vaksin kita bisa ngimbangin itu. Ya, balance. Kita bisa imbangin itu. Oke. Puji nama Tuhan, senang sekali 4 episode kita rekor bersama dengan Kapten Yakobus karena memang sangat menarik. Saya nggak bisa mempersempit episode yang saya yakin saya sendiri diperlengkapi, saya sendiri diperkaya, saya sendiri merasa mendapatkan wawasan karena ya mungkin seperti juga Anda juga mungkin harus terbang karena urusan keluarga yang penting, urusan bisnis yang penting, urusan pelayanan yang penting, dan ternyata aman. Itu pesan di episode yang keempat ini. Cap, thank you so much. Sama-sama, thank you untuk waktunya. Kita habisin waktu sekian jam untuk ambil rekaman ini dan saya yakin memberkati semua jemaat Tuhan MRS bertanya. Cap, berdoa untuk jemaat. Silakan. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Roh-Mu yang maha dahsyat terus membimbing jemaat-jemaat di IRC Sawangan ini, sehingga dibukakan fenomena baru, dibukakan visi-visi yang baru, dibukakan hikmat yang baru, sehingga mereka bisa berkembang lebih baik daripada sebelumnya. Dan lebih daripada itu semua, biarlah kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan akhirnya Tuhan, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja. Kami percaya Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau ya dan amin, janji-Mu setia, kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami, dan keadilan-Mu bagi anak cucu kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama-Mu yang maha dahsyat, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami diberkati selalu. Amin. Amin.